Oke, mari kita bahas kasus yang satu ini. Penyelidikan terhadap peternakan misterius milik Jeffrey Epstein di New Mexico baru aja dibuka lagi. Sebuah tempat yang menyimpan begitu banyak rahasia kelam dan mungkin akhirnya semua itu akan terungkap. Jadi, pertanyaan besarnya tuh ini, sebenarnya apa sih yang disembunyiin di tanah yang super luas itu? Inilah misteri yang sekarang coba dipecahkan lagi oleh para penyelidik. Yuk, kita telusuri bareng-bareng. Nah, semuanya ini berawal dari berita baru yang bikin peternakan Zorro kembali jadi sorotan. Memicu perburuan baru untuk rahasia-rahasia yang udah lama banget terkubur. Coba deh lihat ini, yang bergerak itu bukan cuma satu, tapi dua badan resmi sekaligus. Di satu sisi, ada Badan Legislatif New Mexico yang membentuk Komisi Kebenaran. Mereka punya kuasa hukum buat manggil saksi. Terus di sisi lain, Departemen Kehakiman Negara Bagian juga membuka kembali investigasi kriminalnya. Ini nunjukin kalau mereka benar-benar serius nanggepin temuan baru ini. Dan ini dia nih alasannya. Jaksa Agung Raul Torres ngejelasin dengan sangat jelas, kasus lama ini dibuka lagi karena ada informasi baru yang super krusial muncul dari arsip FBI yang tadinya disegel. Sesuatu yang sebelumnya mereka sama sekali nggak bisa sentuh. Oke, sekarang kita masuk ke bukti baru yang paling signifikan dari arsip FBI itu, yang jadi pemicu utamanya. Petunjuk ini mengarah ke sebuah bangunan yang, sangat mencurigakan. Sumber informasinya ini bukan kaleng-kaleng loh. Petunjuk ini datang dari seorang pensiunan polisi negara bagian, orang yang udah patroli di area itu selama 15 tahun. Jadi dia tahu betul seluk-beluk daerah itu, dan dia melihat ada yang gak beres di properti Epstein. Jadi petugas itu ngelihat ada yang namanya Sallyport di salah satu lumbung. Apaan tuh Sallyport? Gini deh, bayangin pintu masuk super aman, berlapis-lapis yang biasanya cuma ada di penjara atau benteng militer. Aneh banget kan, ada bangunan kayak gitu di sebuah lumbung peternakan? Dan disinilah ceritanya jadi benar-benar serem. Petugas itu curiga jangan-jangan lumbung itu menyembunyikan insinerator. Dia takut Epstein punya alat untuk menghancurkan bukti dalam skala besar langsung di propertinya sendiri. Jadi, pertanyaan yang bikin merinding pun muncul. Petugas itu sendiri bilang lumbung itu nggak kelihatan seperti lumbung yang bakal dipakai buat beternak. Apa mungkin desainnya yang aneh itu sengaja dirancang buat menyembunyikan alat penghancur bukti? Tentu saja ya, kecurigaan soal lumbung ini bukan tanpa alasan. Ini nyambung banget sama sejarah mengerikan yang dituduhkan terjadi di peternakan itu berdasarkan kesaksian para korban. Buat para korban, peternakan Zorro itu bukan tempat peristirahatan yang indah. Bagi mereka, itu adalah lokasi terpencil tempat pelecehan dan penyerangan seksual terjadi, jauh dari mana-mana, jauh dari pertolongan. Kesaksian dari salah satu korban, sebut saja Jane, benar-benar menangkap teror yang mereka rasakan. Waktu dipanggil ke kamar Epstein di peternakan, dia bilang, jantung saya serasa tenggelam ke perut. Itu gambaran yang begitu jelas tentang rasa takut yang luar biasa. Dan rasa terisolasi ini diperkuat lagi sama korban lainnya. Dia bersaksi kalau dia merasa sangat terisolasi dan membeku. Sadar betul kalau nggak akan ada seorang pun yang bisa menolongnya di tempat terpencil itu. Dan ceritanya jadi makin gila. Kabarnya, Epstein punya rencana yang terinspirasi eugenika untuk peternakan itu. Dia mau menggunakannya untuk menyebarkan DNA-nya dengan menghamili banyak wanita. Ini detail yang bikin keseluruhan cerita jadi jauh lebih mengerikan. Oke, sekarang kita masuk ke tuduhan yang paling sensasional dan paling gelap yang muncul dari arsip-arsip yang baru dirilis ini. Asalnya dari sebuah email misterius. Email ini dikirim secara anonim ke seorang penyiar radio lokal. Dan penting banget buat dicatat dari awal ya. Klaim ini tuh belum terverifikasi sama sekali. Isi emailnya itu benar-benar ngeri. Katanya ada 2 gadis asing yang dikubur atas perintah Jeffrey dan Madam G setelah meninggal. Madam G ini diduga adalah Ghislaine Maxwell. Tapi, dan ini poin krusialnya, meskipun penyelidik menganggap ini serius, klaim ini masih sebatas tuduhan. Belum ada bukti apapun yang mendukungnya. Nah, ini membawa kita kembali ke masa sekarang dan tantangan super besar yang dihadapi para penyelidik dalam investigasi baru ini. Pertanyaannya, apa kebenaran itu masih bisa ditemukan setelah sekian lama? Tantangan pertama, skalanya. Kita ngomongin 7.600 ekar. Coba bayangin seluas apa itu. Nyari sesuatu di area segitu tuh kayak nyari jarum di tumpukan jerami raksasa. Bener-bener tugas yang monumental. Proses forensiknya sendiri itu super ribet. Pertama, mereka harus memindai area yang luar biasa luas itu pakai teknologi penembus tanah. Kalau mereka nemu sesuatu yang mencurigakan, mereka harus menggali dengan hati-hati. Dan bahkan kalaupun mereka nemu tulang, mengekstrak DNA yang masih bisa dipakai untuk identifikasi setelah bertahun-tahun itu, tantangannya besar banget. Dan masalahnya nggak berhenti di situ. Rintangannya banyak banget. Email anonim itu nggak ngasih tahu kapan kejadiannya. Terus,
hewan liar, atau kondisi alam bisa aja udah merusak atau memindahkan sisa jasad. Dan yang paling sulit, untuk mengidentifikasi korban, mereka butuh DNA pembanding dari keluarga, yang mungkin bahkan nggak tahu kalau anggota keluarga mereka hilang. Jadi, ya ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang menggantung. Dengan waktu yang udah begitu lama berlalu, properti yang luar biasa besar, dan kemungkinan bukti sudah dihancurkan secara sistematis, apa masih ada yang tersisa untuk ditemukan para penyelidik? Atau jangan-jangan rahasia peternakan Zorro ini bakal tetap terkubur untuk selamanya?